Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya kira ungkapan ini yang senantiasa harus memperbaharui lisan-lisan kita sebagai tanda hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh hari ini saya sebenarnya antara siap dan tidak sebenarnya, karena kalau subuh Ahad itu memang ada kajian rutin atau ada pengajian rutin yang telah diprogramkan oleh pengurus masjid kita. Ya, pada dasarnya subuh hari ini saya mengharap sebenarnya beliau untuk melanjutkan materinya, yaitu Ustadz kita, Ustadz Badarudin. Tapi ya, tidak apa-apalah, saya akan mencoba untuk mengangkat satu ayat lanjutan dari ayat yang kita baca setiap subuhnya, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Kita artikan, wa basyiril ladzina amanu, wabasyiri, dan beritakan dengan berita gembira, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan, senantiasa mengerjakan amal soleh. Annalahum, bahwasanya bagi mereka, jannatin, syurga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga ini al-anhar, sungai-sungai. Kullama ruziku minha, bagi setiap mereka, atau bagi setiap mereka, ruziku, diberikan dari surga itu, min samaratin, buah-buahan. Qalu, maka mereka berkata, penghuni surga ini, hadzal ladzi ruziqna min qabl, buah-buahan yang diberikan ini sama sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha, yang diberikan kepadanya itu serupa dengan sebelumnya. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka azwaj, pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal abadi di dalamnya. Mari kita lihat
tafsiran ayat ini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang pertama kita melihat kata basyiri. Jadi secara bahasa al-basyir ini atau al-bisyara ini sebuah ungkapan berita gembira, ya, sebuah ungkapan berita gembira. Jadi ketika seseorang mendapatkan berita gembira, meskipun hati pada saat itu dalam kondisi gelisah, kondisi galau, tapi ketika mendapatkan berita gembira pasti berbalik 90 derajat, akan merasakan senang, akan merasakan bahagia. Ibaratnya seorang pengusaha lama menunggu-nunggu kapan pencairan dananya ini, setelah sekian lama dan mendapatkan berita gembira bahwa minggu depan silahkan dicairkan, pasti hatinya merasa bahagia. Begitupun barangkali kondisi para santri, ya, mondok di ukhuwah ini sekian lama, ya, tiba-tiba dapat berita gembira bahwa orang tuanya akan datang berkunjung menemuinya, pasti suasana hati terharu bahagia mendapatkan berita gembira itu. Jadi itu basyiri atau al-bisyara. Meskipun al-bisyara di sini kadang mendapatkan berita gembira, tetapi kadang juga mendapatkan berita yang menjadi penyampaian yang membuat hati juga gelisah, ya. Tetapi ketika dia berdiri sendiri, seperti di sini kan berdiri sendiri, wa basyiri alladzina amanu. Beda dengan redaksi ayat yang lain, fa basyirhum bi. Ya. Ada embel-embelnya, ya. Ada tambahan hurufnya. Fa basyirhum bi. Maka sampaikanlah kepada mereka bi dengan apa? Bi azabil alim, dengan azab yang pedih. Itu kata al-bisyara. Wabasyiri, beritakanlah kepada mereka dengan berita gembira. Siapa yang menyampaikan berita gembira di sini? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ya, sampaikanlah berita gembira alladzina, kepada orang-orang amanu, orang-orang yang beriman. Jadi berita gembira ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya kemana? Kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan kepada orang-orang yang mengerjakan amal saleh, ya, yang mengerjakan amal saleh. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Di sini saya lihat ada dua ada dua objek, ya, ada dua objek yang menjadi tujuan berita gembira itu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, ya. Inilah sebuah kemuliaan, inilah sebuah keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, ya, oleh orang-orang yang beriman. Siapakah mereka ini orang-orang yang beriman? Kalau kita melihat dalam suratul Baqarah ayat awal-awal itu, ya, ya, di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu orang yang mempercayai yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan atau orang yang mengerjakan salat. Wa yu'tunaz zakah, orang yang mengeluarkan zakat, ya. Jadi itu diantara orang-orang yang beriman. Bahkan di ayat-ayat yang lain, ajakan Allah kepada orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Jadi banyak ajakan-ajakan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa beriman kepadanya, dan tujuannya nanti adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berbuat amal soleh, ya. Orang yang berbuat amal soleh,
Jadi amal soleh di sini saya kira banyak, jemaah sekalian. Ya, saya kira banyak. Ya. Memindahkan saja duri dari jalanan itu amal soleh. Membantu kepada saudara kita yang membutuhkan bantuan itu amal soleh. Selain amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, begitupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di redaksi ayat ini, kalau kita melihat sebuah kaidah ya, amanu wa amilus shalihat, jadi ada istilahnya dzukira al-khas ba'dal 'am. Ya, menyebutkan sesuatu yang khusus baru yang umum, berarti yang umum juga ini penting untuk kita perhatikan. Ya. Apa berita gembiranya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh? Annalahum jannatin. Berita gembiranya adalah bagi mereka itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kaji secara bahasa, jemaah sekalian, kata jannatin, ya, kata jannatin, jannatin ini kan bentuk plural, bentuk mufrad, bentuk tunggal, ya, bentuk jamak, ya. Kalau jamak kan berarti kan banyak, ya kan, ya, banyak. Nah, kata jannatin ini bentuk mufradnya jannatun. Akar kata dari jannatun ini terdiri dari tiga huruf, jim, nun dan nun. Ya, jim, nun dan nun. Kata jannah. Ya. Yang arti bahasanya adalah sesuatu yang tertutup. Ya. Sesuatu yang tertutup, abstrak. Jadi surga itu abstrak loh. Karena kita tidak mampu menceritakan. Meskipun Rasulullah SAW pernah diperlihatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi surga itu maupun neraka. Tapi di mata kita itu sesuatu yang abstrak. Ya, yang mampu kita ceritakan adalah berita ataupun informasi dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi semua yang akar kata jim, nun dan nun ini seperti kata al-jin. Ada yang pernah melihat jin? Nggak ada kan? Nah, itu kan abstrak. Ya, itu kan abstrak. Jadi jannatin di sini adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Nah, surga ini biasa juga diartikan taman-taman. Ya, taman-taman. Tapi taman-taman yang ketika kita berimajinasi, ya susah barangkali untuk mengungkapkan, tapi kita tidak diperlihatkan sesuatu yang berupa animasi ataupun dongeng-dongeng, yaitu gambaran apa istilahnya, sesuatu yang tidak mampu kita pikirkan keindahan yang ada di taman-taman surga ini. Ya. Dan jannatin di sini juga bisa diartikan pohon yang lebat. Ya. Pohon yang lebat dan beberapa pohon. Ya, dan beberapa pohon. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga itu, di bawah pepohonan surga itu, taman-taman surga itu mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Mungkin sering kita dengarkan bahwa di surga itu terdapat sungai madu, ya, sungai susu, ya, kemudian sungai khamar, ya. Di khamar di dunia diharamkan, tapi di surganya nanti Allah itu sebuah hadiah bagi orang-orang yang beriman. Dan khamarnya berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Ya, begitu susu dan madu. Ya. Kalau di dunia ini kalau kita minum madu, ya mungkin masih kepingin untuk meminumnya kembali.
Tapi pada saat kita berada di surganya Allah, madu, khamar ataupun susu sekali tegukan mampu menghilangkan dahaga tak terbatas. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ya, mengerjakan amal saleh. Bahkan batu-batunya batu-batu yang ada di surga itu di ini ya itu memang sudah Allah beri keistimewaan batu-batu mutiara ya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa antara ujung sungai ke ujung sungai ini memang ujungnya terbuat dari kasturi, ujungnya pun terbuat dari kasturi. Ya. Jadi banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, khususnya ketika berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara kenikmatan yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian kullama ruziku minha, ya, bagi mereka diberikan juga atau direzekikan kepada mereka min samaratin, buah-buahan, ya, buah-buahan. Jadi ketika sudah berada dalam surganya Allah ini, Allah berikan lagi berupa buah-buahan, yang mana buah-buahan ini, ya, beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa buah-buahan yang kita makan di dunia ini semisal juga dengan buah yang ada di surga, semisal, tetapi rasa dan baunya berbeda dengan buah-buahan yang ada di surganya Allah. Makanya dikatakan di sini hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya, buah-buahan ini sama seperti tadi sebelumnya. Artinya pada masa di dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa buah-buahan yang Allah berikan kepada penduduk ahli surga ini ketika dia makan di pagi hari, di siang hari dan sore hari sama, semisal dengan buah-buahan sebelumnya, tetapi rasanya selalu berbeda apa yang dihidangkan oleh oleh para pelayan-pelayan ahli surga ini. Ini berbeda. Di samping diberikan buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk ahli surga, ada juga tambahan lagi jamaah sekalian. Apa itu? Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka Allah berikan azwaj. Apa itu azwaj? Pasangan-pasangan mutahhara yang suci. Jadi jamaah sekalian, kalau kita melihat di sini sebenarnya redaksi ayat ini kan azwaj ini kan bentuk jamak juga. Jadi Allah tidak memberikan hanya satu pasangan saja jamaah sekalian. Allah memberikan beberapa pasangan kepada kita. Azwaj. Ya. Mufradnya zaujatun. Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, pasangan-pasangan ataupun istri-istri mutahhar yang suci. Ya, kalau dalam beberapa tafsir yang saya baca ini, kata mutahhara ini, ya memang mutahhara itu kan biasa kalau kita buka kitab-kitab fikih kan ada kitab tohar. Kitab tohar itu kan membahas tentang tata cara bersuci. Apa yang disucikan? Hadas kecil, hadas besar. Jadi ketika kita bawa ke sini mutahhara, berarti istri-istri yang ada dalam surga ini sudah terbebas dari hal ini. Suci terus. Bahkan di beberapa tafsir juga dikatakan bahwa mutahhar di sini diartikan sudah bebas haid dan nifas. Iya. Bahkan kalau ini bukan bukan sesuatu yang porno, bahwa ketika kita melakukan hubungan suami istri itu, ya, setelah itu langsung suci juga. Ya, bahkan di beberapa riwayat dikatakan bahwa azwaj yang ada dalam surganya ini
tidak sama dengan kondisi di dunia, bahwa pasangan-pasangan itu tidak pernah berubah dari keperawanannya, perawan terus, ya, artinya original terus, ya. Itulah salah satu di antara beberapa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian di akhir ayat ini dikatakan wahum khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang sempat sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi istiqamah dalam hati kita untuk tetap tertanam nilai-nilai keimanan dalam hati kita, dan senantiasa termotivasi untuk melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan, dan mudah-mudahan kelak apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan, dan kita tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflihun. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.